Tidak ada perselisihan dalam masalah ini sebenarnya. Saya melihat orang-orang yang sekarang ini mengatakan, oh yang penting tidak sombong nggak apa-apa. Mereka tidak punya rujukan ulama, tidak ada rujukan alim ulama dari sahabat, dari tabiin, generasi-generasi awal. Mereka beristihad melihat hadis, kemudian mereka berusaha menyampaikan. Sementara tingkat ijtihad itu upaya untuk mengeluarkan sebuah hukum. Ini ada kelasnya nih. Ulama mengatakan yang sampai pada tingkat ijtihad adalah seorang alim ulama yang memang sudah mempelajari secara global dalil berhubungan dengan masalah sub-bahasan yang sedang dibahas. Misal masalah batalnya wudu, sampai detail dia datangkan semua dalilnya, kemudian dia berijtihad mengambil sebuah kesimpulan setelah mendalami itu. Dan itu seorang alim ulama. Bukan umumnya kita, kalau kita ini baca buku saja kemudian ambil kesimpulan otodidak, itu berbahaya sekali. Seperti saya bahasakan tadi, banyaknya penafsiran-penafsiran yang salah sekarang dari pemahaman hadis, pemahaman ayat, sampai ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj tidak ada, Dajjal itu tidak ada, cuma istilah semua yang mata satu, sampai ditafsirkan jauh. TV sekarang seperti mata satu, HP seperti mata satu, ini kemana-mana ini. Padahal Nabi SAW menjelaskan, Dajjal akan keluar, dijelaskan oleh Nabi SAW, dari wilayah Khurasan, dari wilayah Iran, jelas, manusia. Dia akan berjalan, mata kanannya rusak, mengaku Tuhan, mata kirinya rusak, dia mengaku Tuhan dan seterusnya. Jadi akhirnya dia berijtihad, dia bukan ahlinya, tidak kembali kepada pendapat ulama, sahabat dan tabi'in, jadi kacau semuanya. Makanya ulama-ulama kita sekarang mengatakan, orang kalau mau selamat dalam memahami agama ini harus kembali kepada pemahaman generasi awal Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian ya, mereka baru berijtihad kalau memang ada beberapa jenis hukum setelah menarik dari mereka ini ternyata ada, seperti saya kasih contoh bayi tabung lah, kasus-kasus yang terbaru sekarang gitu kan. Kemudian mereka berijtihad, mereka berusaha setelah menyimpulkan pendapat sahabat ini boleh. Tapi kalau dia ngarang dari sekarang menganggap seperti ada fikih baru dalam Islam, ya ini ngawur ini. Gimana caranya ada fikih baru? Ini bukan agama baru ini. Ini agama sudah sempurna dari zaman sahabat, dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Kita cuma turun temurun, ya. Jangan dibumbu-bumbuhin, jangan ditambah-tambah, jangan dialih-alihkan. Nanti akhirnya Islam tidak murni lagi sampai kepada generasi kita, kan gitu. Makanya orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, ulama-ulama terdahulu, dan mereka juga sekarang sudah sampai pada tingkat ulama, pasti mereka tetap komitmen mempertahankan. Apalagi, maaf tadi pertanyaan berhubungan dengan masalah isbal, hadisnya ancamannya kuat sekali nih, gitu kan? Bagaimana anda bisa menganggap remeh masalah ini? Mestinya kan harus, kalau kita belum bisa melakukannya, belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah menyalahkan, apalagi sampai menolak atau mentakwilkan maknanya.